Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat Cordova yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik bagi para umatnya beserta keluarga dan para sahabat beliau. Di bulan yang suci ini, selain meningkatkan ibadah, kita juga diajak untuk menambah ilmu dan mengambil hikmah dari para tokoh Islam yang telah berjasa dalam peradaban. Salah satunya adalah Nasir Al-Din Al-Tusi. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farisha Husniara dari kelas Filosofia binti Huyai. Kita bakal membahas sosok ilmuwan luar biasa yang mungkin namanya jarang kita dengar, tetapi kontribusinya dalam dunia sains peradaban Islam sungguh luar biasa. Siapakah beliau? Mengapa kita harus mengenalnya? Apa saja pencapaiannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Kita akan membahas latar belakang Nasir Al-Din Al-Tusi. Nasir Al-Din Al-Tusi lahir pada tahun 1201 Masehi di Tus, Persia yang sekarang adalah negara Iran. Beliau lahir di masa yang penuh dengan tantangan. Pada saat itu dunia Islam sedang dihantam oleh invasi Mongol. Kebayangkan peradaban Islam pada saat itu penuh dengan kekacauan dan digempur habis-habisan. Namun, di tengah-tengah kekacauan itu, lahirlah seorang jenius yang akan mengubah sejarah ilmu pengetahuan, yaitu Nasir Al-Din Al-Tusi. Sedari kecil, Al-Tusi sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dia mempelajari ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu filsafat, astronomi, hingga etika. Jadi tidak heran kalau misalnya beliau disebut sebagai polimet, yaitu orang yang menguasai berbagai macam ilmu di berbagai macam bidang pengetahuan. Kalau di barat ada Leonardo da Vinci, di Islam kita punya Al-Tusi. Kita akan bahas kontribusi Al-Tusi di bidang astronomi nih guys. Jadi kontribusi terbesar Al-Tusi ini ada di bidang astronomi, yang menciptakan model Tusi couple yang menjelaskan bagaimana gerakan planet bisa lebih akurat dibandingkan model floating motion yang digunakan pada saat itu. Nah, model ini nantinya berperan penting dalam pengembangan teori heliosentris yang dikembangkan oleh Copernicus. Kontribusi di matematika nih ya guys. Jadi, di bidang matematika, Al-Tusi memberikan kontribusi besar, terutama dalam trigonometri. Ia adalah orang pertama yang memisahkan trigonometri dari astronomi dan menjadikannya sebagai cabang ilmu tersendiri sebelum itu. Nah, trigonometri ini awalnya hanya dianggap sebagai alat bantu dalam studi perbintangan, tetapi Al-Tusi menunjukkan bahwa trigonometri memiliki prinsip-prinsip mandiri yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang lain. Nah, yang keempat, kita bakal bahas kontribusinya di etika dan filosofi. Jadi, selain jenius di bidang sains, Al-Tusi ini juga seorang filosof dan pemikir etika yang berpengaruh nih guys. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Akhlak In-Nasiri, sebuah buku yang membahas konsep moralitas. Nah, selain membahas konsep moralitas, dia juga membahas etika sosial dan bagaimana seseorang bisa hidup dengan baik dalam bermasyarakat. Dalam buku ini, Al-Tusi menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan harmonis. Nah, dia menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam hidup. Baginya, ilmu pengetahuan harus berjalan beriringan dengan akhlak yang baik. Menjadi pintar saja ternyata nggak cukup nih guys. Nah, seseorang juga harus bijak dalam bertindak. Dari kisah hidup dan pencapaiannya, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Nasir Al-Din Al-Tusi, yaitu pertama, ilmu pengetahuan bisa membawa perubahan besar. Yang kedua, kita nggak harus terpaku pada satu bidang saja. Dan yang terakhir, ilmu itu bersifat universal dan lintas generasi, yang membuktikan bahwa ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi orang-orang di masa depan. Sebagai penutup, mari kita jadikan kisah Nasir Al-Din Al-Tusi sebagai inspirasi bahwa ilmu pengetahuan adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Farisha Husniara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.